Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, Nana jumpa lagi dengan Budian yang akan mengajak untuk belajar tentang tema 6 kelas 1, yaitu tentang ungkapan perintah. Disimak baik-baik ya, agar bisa memahami apa yang Budian jelaskan. Nah, Nana, apa itu ungkapan perintah? Ada yang sudah tahu atau sebelumnya sudah belajar tentang ungkapan perintah? Nah, kita jawab bersama-sama ya. Ayo diingat-ingat tentang ungkapan perintah adalah perkataan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Kemudian ulangi, ungkapan perintah adalah perkataan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jadi, kalau anak-anak sudah mengungkapkan atau membuat kalimat perintah, itu tujuannya adalah untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, ciri ungkapan perintah 1. Mengandung imbuhan lah dan kan. Jadi kata-katanya atau kalimatnya itu ada imbuhan lah dan kan. Contohnya, buanglah. Nah, awalnya adalah dari kata buang. Ada tambahan di belakangnya atau ada imbuhan lah. Jadi itu adalah ciri ungkapan perintah. Buanglah. Lalu ada juga ambilkan, yang awalnya dari ambil dapat imbuhan kan. Jadi itu juga termasuk ungkapan perintah. Nah, yang kedua diakhiri dengan tanda seru. Tandanya seperti apa? Seperti yang di dalam kurung yang Budian lihatkan itu adalah tanda seru. Jadi kalau anak-anak membuat kalimat perintah, jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda seru. Kalau belum ada tanda serunya berarti bukan ciri ungkapan perintah. Nah, diingat-ingat ya, cirinya ada 2. Mengandung imbuhan lah dan kan dan diakhiri tanda seru. Lalu, contoh ungkapan perintah. Contohnya, jangan terlambat datang ke sekolah, tanda seru. Nah, itu contoh dari ungkapan perintah bahwa kita tidak diperbolehkan atau diingatkan untuk jangan terlambat datang ke sekolah. Jangan lupa diberi tanda seru. Kedua, tutuplah pintu itu. Ada imbuhan lah ya. Tutuplah pintu itu. Tanda seru. Ketiga, tolong matikan televisinya. Ada imbuhan kan. Lalu yang keempat, simpanlah bukumu di rak. Ada tanda seru dan imbuhanlah di kata simpan. Kelima, bereskan mainan dengan rapi. Ada tanda seru dan imbuhan kan. Nah, itu contoh ungkapan perintah. Sudah bisa ya anak-anak ya kalau Budian suruh untuk membuat kalimat perintah. Ingat-ingat cirinya ada 2. Contohnya seperti itu ya. Untuk membuat kalimat perintah tidak harus kita imbuilah atau kan. Contohnya di nomor 1, jangan terlambat datang ke sekolah. Itu juga ungkapan perintah. Ungkapan perintah itu seperti menyuruh orang lain. Nah, itu jangan terlambat datang ke sekolah ya. Jadi, perintah itu sama dengan menyuruh atau mengingatkan orang lain.
Nah, kalau itu tadi contoh ungkapan perintah. Nah, sekarang ada contoh menanggapi ungkapan perintah. Menanggapi ungkapan perintah itu adalah kalau kita sudah diperintah atau disuruh orang lain, kita harus juga bisa menanggapinya. Contohnya, nah di situ ada percakapan Bu Guru, Maya, dan juga Desi. Bu Guru bilang, siramlah tanaman di halaman agar tidak layu, Maya. Lalu Maya bilang, baik Bu Guru. Nah, itu contohnya menanggapinya. Jadi Maya disuruh Bu Guru untuk menyiram tanaman di halaman agar tidak layu. Lalu Maya menanggapinya dengan menjawab, baik Bu Guru. Lalu Bu Guru juga bilang, kamu Desi, tolong berikan pupuk agar tanaman subur. Lalu Desi menanggapinya, siap Bu, saya laksanakan. Nah, itu contoh cara untuk menanggapi ungkapan perintah. Jadi kalau kita diperintah orang lain, kita harus menanggapi dengan kata-kata yang sopan dan santun. Apalagi dengan orang yang lebih tua. Jadi tidak boleh dengan kata-kata yang kasar atau menyinggung. Kalau kita tidak bisa melaksanakan perintahnya, maka kita bisa menanggapinya dengan kata maaf ya. Nah, sekarang ayo kita ingat kalimat perintah harus diungkapkan dengan kata yang sopan ya. Jadi kalau kita memerintah orang lain harus dengan ungkapan atau kalimat yang sopan. Dan kalimat perintah yang baik harus dilaksanakan dan ditanggapi dengan santun. Seperti yang Budian jelaskan tadi ya, kalau kita diperintah orang lain harus kita tanggapi dengan santun. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita harus tanggapi dengan kata yang baik juga, bisa dengan kata maaf. Nah, ungkapan perintah bisa kita buat dalam sebuah poster. Anak-anak tahu apa itu poster? Ya, poster adalah gambar atau tulisan yang berisi informasi. Jadi poster itu berupa ada gambarnya dan ada tulisannya yang berisi informasi untuk orang lain. Jadi kalau ada orang lain membaca posternya, orang lain tersebut bisa mengetahui informasi apa yang sudah kita sampaikan dalam poster. Contohnya ini, ada sebuah poster, ada gambar anak membuang sampah di tempat sampah. Nah, di poster itu ada sebuah informasi, tulisannya adalah jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Nah, kita membuat poster dengan kata tersebut tujuannya untuk mengingatkan atau menginformasikan kepada orang lain kalau jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain, nah ini ada poster orang cuci tangan ya, ada gambar kerannya. Nah, tulisannya hidup bersih, hidup jadi sehat. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Nah, ini ya, karena sekarang anak-anak musimnya pandemi ya, masih musim pandemi, maka ada sebuah poster dengan mengingatkan kita untuk rajin cuci tangan agar kita terhindar dari virus atau kuman. Nah, itu ya anak-anak ya tentang poster. Jadi, ungkapan perintah tidak hanya bisa anak-anak tulis dalam sebuah kalimat saja, tetapi juga bisa ditulis dalam sebuah poster. Nah, agar lebih jelas untuk memahaminya, maka di sini sebelum Budian tutup, Budian memiliki tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah, ya. Tugas pertama, membuat poster di buku gambar dengan tema rajin mencuci tangan atau memakai masker. Mengingat kita masih dalam masa pandemi ya. Jadi anak-anak Budian minta untuk membuat sebuah poster di buku gambar dengan tema rajin mencuci tangan atau memakai masker. Nah, tugas yang pertama ini bisa anak-anak kerjakan dengan mama atau ayah di rumah ya.
Bisa bekerja sama juga dengan kakak atau saudaranya untuk membuat poster. Nah, yang kedua, mengerjakan LKS evaluasi Bahasa Indonesia halaman 64 sampai 65. Romawi 1 saja dikerjakan di buku tugas jawabannya saja. Ingat ya, ini adalah tugas tematik tema 6. Ya, jangan lupa diberi keterangan. Kalau tugas kedua, ini bukan tugas kerjasama, tetapi dikerjakan sendiri. Kalau tugas pertama bisa kerjasama dengan anggota keluarga. Kalau kedua dikerjakan sendiri. Ingat ya, posternya, gambarnya bebas dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Nanti kalau anak-anak mengumpulkan, cukup dikumpulkan 1 lembar kertas buku gambar saja. Itu saja ya anak-anak tugasnya. Sebelum Budian tutup, jangan lupa anak-anak tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.